Hello everyone, selamat datang kembali di channel Sesuak. Sebelumnya aku sampaikan kalau misalnya ada salah kata atau info yang kurang, tolong sampaikan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kalian dengerin aja video review ini tanpa harus lihat visualnya. Kalian bisa juga dukung channel ini dengan sahur-sahur Sesuak, link ada di deskripsi. Di konten review kali ini kita akan bahas anime yang tayang pada tahun 2025, yaitu Konohana wa Rin Tosaku, atau nama lainnya The Fragrant Flower Bloom with Dignity, atau biasa disebut Waguri. Padahal Waguri itu nama marga karakternya. Sebelum kita lanjut, aku disclaimer dulu guys. Kesalahanku nonton Waguri adalah posisiku waktu itu lagi sakit hati dan kecewa. Jadi aku nonton Waguri ini B aja. Malah sepanjang episode tonton anime ini bawaannya suzon mulu. Kalau nih cewek kayaknya manipulatif. Pinter banget mincet hatinya orang termasuk penonton, kecuali aku. Waktu nonton pengen banget aku matiin tabku terus turu ae. Tapi ya gimana? Review must go on. Singkat cerita, anime ini bercerita tentang Tsumugi Rintaro atau kita panggil aja Rintaro. Dia ini adalah seorang siswa yang selalu skeptis sama dirinya sendiri karena semua orang yang ketemu sama dia pada takut sama tampangnya yang nyeremin. Kesibukannya selain sekolah adalah rewang-rewang emaknya di toko roti keluarga mereka. Suatu hari, Rintaro diminta emaknya jaga toko padahal sudah waktunya tutup. Reasonnya adalah karena orang ini adalah pelanggan toko mereka. Kepo dong, siapa sih yang jajan di toko padahal udah mau closing? Kaget bukan main, ada seorang cewek KW dengan lahapnya ngabisin banyak banget kue. Ini banyaknya sak meja cuy. Karena salting dilihat Rintaro, tuh cewek pergi gitu aja. Besoknya, si cewek datang lagi. Ngebet pengen ketemu Rintaro yang kemudian memperkenalkan dirinya bernama Kaoru Waguri atau kita panggil aja Waguri. Nah, si Waguri ini ternyata sekolah di SMA Kikyo, sekolah cewek bergengsi yang bersebelahan dengan SMA Chidori, sekolah cowok tempat si Rintaro bersekolah. Kedua sekolah ini memiliki hubungan yang kurang baik, entah apa penyebabnya. Hal ini mengharuskan Rintaro dan Waguri untuk jaga image demi tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kalau dipikir-pikir sama mereka sendiri ya buat apa? Mau nggak mau, Rintaro dan Waguri kalau mau ketemu terus main bareng kudu jauh dari wilayah sekolah. Bagaimana Rintaro dan Waguri dapat mempertahankan pertemanan mereka tanpa dinotis orang-orang di sekolah mereka? Kenapa Rintaro dan Waguri mau aja jaga image padahal ya terserah mereka mau ketemu ngobrol santai kapan aja? Mengapa sekolah Kikyo dan Chidori saling skeptis satu sama lain? Dan apakah akan ada hal-hal problematik yang memperkeruh hubungan Rintaro dengan Waguri? Apakah anime ini cukup rekomen ditonton? Tidak. Aku tidak merekomendasikan anime ini untuk kalian para cewek karena aku khawatir kalian jadi punya ilmu atau referensi bikin cowok kepincut sama kalian, terutama cowok berdompet. Dan aku tidak merekomendasikan anime ini untuk kalian para cowok karena aku khawatir kalian mendambakan cewek munafik. Soalnya nggak pernah tuh di hidupku ketemu cewek kayak di anime ini. Pun ada ya, balik sama perkataanku tadi, mereka punya ilmunya buat ngibulin kalian. Bercanda guys. Aku sangat merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton, terutama jiwa-jiwa jomblo yang mendambakan cinta. Anime ini bikin perasaanku jadi nyaman, terutama development kedekatan Rintaro dengan Waguri yang signifikan. Walaupun secara cerita, sepertinya banyak poin yang harus kukritik. Aku merekomendasikan anime ini untuk kalian tonton pas lagi sendirian aja. Jangan di tempat rame atau pas hari Minggu bersama keluarga, karena khawatirku kalian tidak akan dapat feel yang disajikan dengan cukup niat sama tim studio. Yang buatku suka dengan anime ini yang pertama, grafisnya bagus banget cuy. Bukan hanya soal pemandangan atau latar aja. Menurutku sutradara berhasil mengarahkan tim grafis dengan cukup baik. Soalnya beberapa scene itu benar-benar terasa banget gitu tertuangnya perasaan MC kita dalam menggambarkan yang ia rasakan. Kayak pas dakdikduk, pas lagi baper, pas lagi galau, banyak deh. Yang kedua, alur ceritanya yang tidak hanya soal romansa antar Waguri dengan Rintaro, tapi juga tentang pertemanan. Ya namanya juga kisah SMA. Menurutku, development antar karakter yang dibangun gak begitu maksa dan cukup menggambarkan betapa komplikatnya pertemanan di era modern yang dikit-dikit baper, yang dikit-dikit salah paham, dan sebagainya. Yang kurang suka dari anime ini yang pertama, hubungan buruk antar dua sekolah yang menurutku kurang banget digambarkan di anime ini. Aku yang dulu pernah ngerasain sekolah cowok sendiri, cewek sendiri tapi bersebelahan, rasa-rasanya melihat yang terjadi di anime ini kurang relate. Ya ini masalah selera aja sih. Yang kedua, walaupun ceritanya oke, animasi serta grafisnya konsisten, tapi jujur tidak ada yang berkesan buatku selama 13 episode. Sebagian besar durasi selalu habis dengan gibahan karakter sampingan KMC atau gejolak batin antar karakter serta makan-makan. Yang ketiga, adanya kesenjangan logika yang sepertinya nggak semua orang akan mempertanyakan ini. Mana ada cewek yang inisiatif duluan? Mana ada cewek yang apa-apa positif thinking mulu? Terus mana ada cewek yang kepincut sama cowok pada pandangan pertama kalau nggak cabe?
Untuk karakternya ada Rintaro MC kita. Ia selalu ditakuti semua orang yang ia jumpai padahal nggak ngapa-ngapain. Semenjak kenal Waguri, ia jadi punya hasrat untuk melakukan sesuatu seperti belajar, bikin kue, pokoknya hal-hal positif yang ya jadi semangat hidup lah. Waguri, cewek yang dicintai semua orang termasuk para penonton. Ia suka makan, imut, jadi teladan sekolah, baik hati, pokoknya sempurna banget lah jadi waifu idaman. Waguri ini sudah nge-stalking Rintaro bahkan sebelum episode pertama dimulai, apalagi sekarang sudah jadian sama Rintaro. Subaru, cewek blasteran yang ngekor Waguri mulu. Ia selalu overthinking dan punya trauma sama cowok. Lalu teman-temannya Rintaro ada Natsusawa yang pintar tapi pedes, Usami yang selalu jadi badut, dan Yorita cebol tukang pukul. Lalu bokap sama nyokapnya Rintaro, sisanya lupa anggap karakter lewat. Sebagai catatan yang pertama, kalau kalian merasa Waguri adalah cewek tulus yang baik, kurasa tidak. Aku nggak tahu ya berapa kali kalian nonton anime ini sampai ada yang nyebut anime romance terbaik, tapi pikir pakai logika. Yang namanya nge-stalking itu buruk. Perlu tak aku ingatkan, Waguri ini nge-stalking Rintaro berbulan-bulan loh. Menurutmu apa yang terjadi kalau Rintaro nggak mergok Waguri malam itu? Bisa-bisa jadi yandere itu cewek. Yang kedua ini yang paling penting. Semua karakternya bertingkah seolah-olah hanya karena mereka bersekolah di sekolah yang berbeda, mereka tidak bisa bersama, atau berbicara satu sama lain, atau bahkan berjalan di sisi jalan yang sama. Padahal sejak awal kita nggak dijelasin kenapa sih dua sekolah ini saling syirik. Yang ketiga, aku nggak ngikuti manganya sih, tapi aku menebak-nebak. Sepertinya setelah kapal Rintaro Waguri ini sudah berlabuh di episode terakhir, aku yakin konflik selanjutnya tidak akan berbeda dengan sebelumnya. Karakter baru yang pakai berbagai alasan untuk tidak merestui hubungan mereka lah, gibah-gibah part 2 lah, dan masih banyak lagi. Ya, kalau ada season 2-nya. Untuk rating ada di layar ini ya. Anime Waguri ini bisa dibilang anime romantis yang bagus tapi menyeramkan, kalau tak pikir-pikir. Cukup romantis yang menyenangkan hati serta bikin iri semua orang. Menyeramkan untuk yang punya trauma soal hubungan romansa. Ya, yang tahu-tahu aja. Harus kusampaikan, sayangnya anime ini sama sekali tidak seperti yang kuharapkan. Ini hanyalah fantasi yang dipaksakan. Alur ceritanya maupun karakternya mudah ditebak. Kalau aku boleh saran wahai autor, coba kasih Waguri sakit yang bikin dia masuk rumah sakit atau matiin aja sekalian. Pasti sangat membekas sampai 5 tahun ke depan buat para penonton. Kalau ditanya apakah aku akan menanti season 2-nya, sepertinya ya tapi tidak kujadikan prioritas. Ya ini masalah selera masing-masing aja sih. Gimana, sudah selesai ngerjain tugasnya? Sudah selesai dengan yang kalian sekarang? Good. Jangan lupa subscribe channel ini biar segera dapat asen. Jangan lupa like, komen barangkali kalian merequest bahas apa di next video. Thank you everyone. Bye.